Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi untuk TPS bagian yang keempat, ya. Oke, izinkan saya untuk men-share slide-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, TPS kita bagian yang keempat ini akan membicarakan materi yang cukup luas, yaitu adalah perbandingan. Ya, jadi perbandingan ini selain daripada kalian juga harus tahu apa itu perbandingan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga dibutuhkan dalam TPS kuantitatif. Oke, nah langsung saja tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian mampu memahami definisi daripada perbandingan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalian mampu menentukan jenis-jenis daripada perbandingan itu sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah kalian juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang pertama. Ya, indikator pertama adalah mampu memahami definisi daripada perbandingan itu sendiri. Nah, kalau misalkan perbandingan, maka definisinya adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran sejenis dengan cara yang sederhana. Jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah dia sejenis dan yang kedua adalah dia dibentuk ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, jadi syaratnya ada 2 ya. Nah, syarat yang ada 2 itu apa saja? Nah, ini adalah samakan satuan, lalu kemudian yang kedua adalah bentuk ke bentuk yang paling sederhana. Oke, nah next, kalau misalnya ada sebuah contoh nih, contohnya adalah ada 2 hal yang dibandingkan. Panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Kira-kira kalau perbandingannya adalah seperti ini, apakah kita bisa membandingkan 2 hal ini? Saya butuh responnya. Apakah kita bisa membandingkan 2 hal ini? Panjang pensil Ani itu adalah 3/4 kali berat badan Yudi. Bisa nggak ini? Enggak, Sir. Tidak, ya. Oke, thank you Mutiara. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini adalah dia memakai satuan panjang, ya kan? Kemudian yang satu lagi itu adalah dibandingkannya dengan berat atau massa. Oke, nah ini jelas akan berbeda satuannya. Kalau panjang dia ada meter, kilometer, sentimeter gitu. Kalau misalkan berat dia berarti ada kilogram, gram, ons, ya kan? Nah, atau misalnya pon, kalau misalnya di luar negeri itu ada pon, ya kan? Nah, ini nggak bisa gitu ya. Nah, next kita akan buat nih, ada 2 jenis daripada perbandingan. Jadi membedakan perbandingan ini juga penting dalam hal nanti adalah tujuannya untuk bisa menghitung. Jadi kalau misalnya kita sudah paham jenis perbandingannya, itu akan mempengaruhi bagaimana cara menghitung perbandingan itu sendiri. Nah, jadi ada 2 jenis perbandingan. Perbandingan yang pertama namanya adalah merupakan perbandingan yang senilai. Lalu kemudian perbandingan yang kedua namanya adalah merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan dia senilai, berarti jika salah satu naik, maka yang satu lagi juga naik. Jadi sama dia. Nah, jika salah satu turun, maka yang satu lagi juga akan turun. Itu kalau misalnya senilai. Nah, kalau misalkan dia berbalik nilai, maka jika satu naik, maka satu lagi turun. Jika satu turun, maka satu lagi naik. Nah, kira-kira contoh daripada perbandingan yang senilai apa, Nak? Contohnya nih di sini. Belanja, Sir. Belanja, Semua benar. Antara harga barang sama banyak barangnya. Atau misalnya skala ya, skala juga adalah merupakan senilai. Jarak pada peta itu senilai dengan jarak yang sebenarnya. Jadi semakin panjang kita buat jarak pada petanya, ya sebenarnya juga dia akan semakin panjang. Oke ya. Nah, contohnya tadi belanja ya. Kalau belanja berarti kan kita membandingkan 2 hal. Yang pertama yaitu adalah harga, lalu kemudian yang kedua di sini adalah banyak barangnya atau kuantitasnya. Banyak barang, oke, yang mau kita beli misalnya. Berarti kalau misalnya harganya makin besar,
yang kita mau bayar, berarti banyak barang yang kita peroleh juga akan semakin banyak. Itu berarti senilai. Maka secara perhitungan ini adalah kalau misalnya harganya adalah A, lalu banyak barangnya adalah X, lalu harganya B, banyak barangnya adalah Y, berarti nanti dua ini akan bisa dibandingkan menjadi, kalau misalnya secara perhitungan matematisnya, A per B sama dengan X per Y. Itu saja bentuknya. Ya, jadi per sama dengan per kalau misalkan dia senilai. Bedanya kalau misalkan dia berbalik nilai, contohnya apa kira-kira nak yang pernah kalian tahu berbalik nilai? Kecepatan, Sir. Kecepatan. Kecepatan itu artinya adalah kalau semakin tinggi kecepatannya, maka waktu tempuhnya akan semakin rendah gitu ya, semakin cepat sampainya kan gitu. Berarti kecepatan dengan waktu, benar. Tapi kalau misalnya kecepatan sama jarak itu kira-kira senilai atau berbalik nilai? Ayo, kecepatan sama jarak atau Senilai, Sir. senilai. Senilai, Sir. Iya, oke, itu dia. Ya, artinya bahwa kecepatannya bertambah ya berarti jarak tempuhnya akan semakin jauh kan gitu ya, makin jauh dia berarti jaraknya akan semakin besar, boleh. Atau misalnya lagi adalah antara banyak pekerja, jadi di sini adalah banyak pekerja sama waktunya, yaitu adalah bisa hari kerja, bisa kerjanya dalam bentuk jam, banyak waktu. Oke, berarti kalau misalnya banyak pekerjaannya ditambah, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan menurun. Nah, berarti dia berbalik nilai. Maka kalau di sini banyak pekerjaannya adalah P, lalu kemudian waktunya misalnya adalah S, lalu kemudian banyak pekerjaannya adalah Q, waktunya misalnya adalah T, maka ketika ini mau dihitung secara matematis, maka caranya itu adalah P per Q itu sama dengan balikkan dia, berarti jadinya adalah T per S. Itu yang dinamakan dengan perbandingan yang berbalik nilai. Bisa ya? Oke, ini contohnya. Next, kita buat lagi adalah skala secara khusus. Saya mengingatkan kembali kalau dia skala, maka skala kalau dinotasikan 1/S, maka itu artinya adalah 1 cm pada peta sama dengan, yaitu adalah S cm pada kondisi yang sebenarnya. Yang mesti di-note kalau dia skala, satuannya itu adalah cm. Jadi kalau misalnya nanti ada opsi pilihan jawaban, lalu kemudian di situ ada kilometer, meter, maka tinggal dikonversi, diubah dari sentimeter ke satuan-satuan yang diinginkan. Bisa kilometer, bisa meter, bisa desimeter, atau bisa yang lain. Ya. Nah, lalu kemudian ingat bahwa skala itu adalah jarak pada peta dibandingkan atau per jarak sebenarnya, JS. Oke, ini dia. Kalau misalnya kita berkaitan dengan yang namanya skala. Oke? Nah, itu salah satu aplikasinya ya, banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Kita akan bahas soalnya. Langsung masuk ke soal. Nomor 1, jika A dan B adalah bilangan bulat positif katanya. Lalu kemudian di situ adalah rasio, berarti perbandingan A terhadap B itu adalah 5/3. Bilangan mana yang bisa menjadi sisa? Oke, ketika A dibagi dengan B. Nah, berarti kita mesti note bahwa A dibandingkan dengan B itu adalah 5/3. Kelipatannya ya. Berarti kalau misalnya kita logikakan A, B, berarti bisa saja A-nya 5, B-nya 3. Atau kelipatannya. Ya, jadi nggak harus A-nya 5, bisa saja A-nya 10, berarti kali 2 kan? Berarti di sini 6. Kemudian bisa saja dia 15, misalnya kalau kali 3, berarti di sininya dia 9. Dan seterusnya. Oke, nah berarti kalau mereka dibagi nih saya dibagi 5/3, lalu kemudian 10/6. Nah, berarti nanti nilainya itu adalah 1, sisanya ini adalah 2 gitu ya. Lalu kemudian ini juga dapat 1, sisanya berapa? Sisanya itu adalah 4. Nah, kalau misalnya kita lihat selalu sisanya di sini adalah selalu bilangan genap. Ya, maka kalau misalnya ini yang ditanya 5/3, maka bilangan mana yang bisa menjadi sisa, maka ambil saja di dalam opsi pilihan jawaban ini yang mana yang genap. Nah, yang genap itu adalah 6. Selesai ya, karena yang lain kan ganjil gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu satu persatu.
gitu hitungannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hitung bisa saja di sini adalah kita ambil kelipatannya 100 misalnya. Ketemunya di 100 bagi sekian, sisanya berapa. Nah, kalau ini mudah ya. Kenapa mudah? Karena di situ adalah ini terjadinya sisa 6 itu sebenarnya terjadinya adalah 15 bagi 9 pada saat berkelipatan 3. Berarti ini juga 1, sisanya itu adalah ini salah lagi sisa ya. Sisanya itu adalah sama dengan 6. Oke, paham ya? Oke, next. Kita buat yang kedua. Yang kedua adalah berapa jam yang dibutuhkan Kelvin untuk memetik apel jika ia memetik B apel per jam. Nah, berarti kita lihat di sini satuan akhirnya. B apel per jam itu sama dengan kecepatan dia kan? Berarti ini apel per jam. Oke, berarti kalau misalnya kita buat apel per jam itu adalah nilai daripada si B. Nah, lalu apelnya berapa? Apelnya A. Yang ditanya adalah berapa jam. Berarti A per jam itu nilainya adalah B. Udah, langsung saja ketemu. Berarti jam sama dengan A per B. Selesai. Ya, berarti nilainya adalah yang A. Gampang kan? Jadi hanya dengan 3 langkah sebenarnya kita sudah bisa. Next, kita buat lagi ini yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya sudah ada di modul kalau misalnya kalian baca modulnya nih. Nah, berarti nanti indikator daripada yang ketiga ini adalah kalian mampu membandingkan dua hal yang satuannya itu belum sama. Kita baca. Dera dan Derry masing-masing membeli sekarung pupuk dengan merek yang sama, tetapi masanya berbeda. Pada kemasan pupuk dibeli oleh si Dera tertulis 4,2 kg. Pada kemasan pupuk yang dibeli oleh Derry itu adalah 3.600 gram. Perbandingan massa pupuk Dera dan Derry. Berarti kan hanya tinggal membandingkan dua satuan, ya kan? Nah, kita ingat kembali, review kembali 1 kg itu sama dengan berapa gram ya, Nak? Any respon? 1000. 1000. Oke, thank you. 1000 ya. Benar, berarti nilainya adalah 1000 gram. Ya, kalau misalnya 1 kilogram itu sama dengan berapa ons? 10, Sir. 10. Thank you Anissa. Berarti 10. Oke, kalau 1 ons berarti berapa gram? 1/10, Sir. Seriusan 1/10? 1 ons. Iya, benar. Thank you. Nah, berarti kan dari sini adalah kan tadi 1 kilo itu sama dengan 1000 kan? Berarti kalau ons ke gram berarti tinggal 1000 bagi 10. Berarti nilainya adalah 100 gitu ya. Nah, berarti nanti dari sini kita bandingin nih. Dera sama Derry. Deranya adalah 4,2 kilo. Berarti kali 1000, berarti 4.200. Dibandingin sama punya si Derry. Derry-nya adalah 3.600. Berarti sama-sama bagi 100 ya, habis. Lalu kemudian 42 bagi 36. Maka nilainya adalah sama-sama dibagi paling sederhana kan? Berarti bagi 6, berarti 7 banding 6. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu adalah 7 banding 6. Next. Kita buat lagi, yaitu adalah yang keempat. Bisa? Yang keempat, katanya adalah perbandingan atau rasio pegawai laki-laki dan pegawai perempuan di suatu kantor adalah 8:7. Di antara berikut ini manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai kantor tersebut? Nah, kalau tujuannya adalah jumlah, maka si perbandingan ini pun harus dijumlahkan. Ya, berarti nanti katanya di situ adalah laki-laki banding perempuan adalah 8:7. Maka kalau misalkan dijumlahkan laki-laki ditambahkan dengan perempuan itu adalah 8 tambah 7 kali kelipatannya. Gitu. Berarti nanti jumlahnya harus kelipatan daripada 15. Ya, nah kelipatan dari 15 itu yang mana-mana saja, tinggal dilihat di opsi. Tapi yang diminta adalah yang bukan, karena yang tidak mungkin.
Maka jawabannya yang mana kira-kira? Dari opsi ini yang manakah? Iya, benar. Oke, thank you. 85 gitu. Karena 85 itu bukan merupakan kelipatan daripada 15. 15 iya, karena 15 kali 1 15, ya kan? Nah, 75 juga habis dibagi dengan 15. 90 juga habis dibagi dengan 15. Berarti mereka adalah merupakan kelipatan dari 15. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya. Ini nomor 5 harusnya ya. Nah, nomor 5 katanya adalah jika 6 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 3 jam. Oke, jadi di sini pekerja sama waktu. Berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh 5 orang pekerja? Berarti pekerjanya menurun. Kalau pekerjanya menurun, berarti waktunya akan bertambah. Maka lihat di opsi semuanya lebih besar daripada 3. Ini adalah merupakan contoh daripada perbandingan berbalik nilai, yaitu adalah banyak pekerja sama waktunya dalam bentuk jam. Ya, pekerjanya ada 6, waktunya 3. Pekerjanya ada 5, waktunya belum tahu. X lah kita buat ya. Oke, berarti nanti karena dia berbalik nilai, kalau pekerjanya turun, maka waktunya akan naik. Berarti jadinya 6 per 5 sama dengan, ini berarti dibalik ya nak, berarti X per 3. Udah tinggal kali silang. Kalau kali silang berarti jadinya adalah 5X sama dengan 18, maka X-nya adalah 18 per 5. 18 dibagikan dengan 5 dapat 3 something. Nah, cuma ada 1 kok. 3 per 5, satuannya adalah jam. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, ini adalah contoh daripada perbandingan yang berbalik nilai. Oke, lanjut lagi. Kita ke berikutnya. Pada tahun 2017, ini perbandingan umur, ini juga sering sekali dimisalkan. Oke, nah berarti nanti kalau misalnya kita ambil pemisalan, maka selalu indikatornya adalah misalkan selalu umur yang sekarang, gitu ya. Jadi patokannya adalah misalkan, buat sebagai pemisalannya adalah umur yang sekarang. Lalu kemudian kalau ada kata kunci yang lalu, di sini yang lalu, ya berarti tinggal dikurangin aja. Kalau misalnya yang akan datang atau mendatang, itu adalah tinggal ditambah saja. Misalnya adalah 5 tahun yang akan datang, berarti tinggal ditambah. Nah, selalu indikatornya atau parameternya itu adalah misal ini adalah umur kapan, yaitu adalah sekarang. Ini yang menjadi pemisalan. Oke, nah kita bahas contohnya. Pada tahun 2017 ini, nah berarti nanti di soal ini ceritanya adalah bukan 2020 sekarangnya, tapi adalah 2017. Jadi kita ikuti parameter waktu yang diberikan di soal. Umur hari adalah 5/8 umur Ida. Oke, harinya H, idanya I nanti ya. H itu adalah umur sekarang di tahun 2017. Idanya juga adalah merupakan di tahun 2017. Sewindu. Oke, satu windu berapa tahun, Nak? 8, Sir. Iya, good. Satu windu itu adalah 8 tahun. Kemudian nanti ada satu dekade. Satu dekade itu atau satu dasawarsa berapa tahun? 10, Sir. 10, thank you. Ya, benar. Ya, satu abad berapa tahun? 100, Sir. 100. Oke, itu ya. Berarti nanti katanya di sini adalah hari sama dengan 5/8 daripada si Ida di tahun 2017 ya. Lalu sewindu yang lalu berarti kan dikurangin 8. Umur Ida berarti Ida dikurangin 8 sama dengan 2 kali umur hari. Maka nulisnya bukan 2H. Karena kejadiannya adalah seminggu yang lalu berarti 2 kali H kurang 8. Gitu. Jadi cara nulisnya adalah kayak gitu. Karena kejadiannya apa? Kejadiannya adalah 8 tahun yang lalu, sewindu yang lalu. Nah, kalau misalnya udah bisa menuliskan ini, sudah ada 2 persamaan, maka tinggal di substitusi atau eliminasi, tergantung kebutuhan. Ya, berarti kalau di sini kasusnya adalah saya saya substitusi saja, hanya saya ganti, berarti nanti nilainya adalah ini substitusi masukkan ke sini.
Berarti nanti jadinya adalah I dikurang 8 sama dengan 2 kali 5/8 dari I dikurangin sama 8. Oke, kalikan I kurang 8 sama dengan 5/4I kurang 16. Saya nggak mau per, berarti semuanya saya kali dengan 4. Kalau dikali dengan 4, berarti nanti nilainya adalah 4I dikurang 32 sama dengan 5I dikurangin sama 64. Gitu ya. Oke, berarti 5I kurang 4I. Jelas ini jawabannya adalah I. Langsung ketahuan, I-nya nilainya adalah 64 kurang 32, berarti 32. Jadi pada tahun 2017, umur si Ida itu adalah 32 tahun. Kalau umur Ida 23 tahun, berarti umur hari sama dengan 5/8 dari 32. Maka nanti nilainya adalah sama dengan ini 4 ya. 4 dikalikan dengan 5 berarti nilainya adalah 20. Jadi umur harinya adalah 20. Nah, yang ditanyakan adalah tahun 2033. Dari 2017 ke 2033 berapa tahun, Nak? 16, Sir. 16, benar. Jadi tinggal dikurangin aja ya. Berarti 2033 ini adalah tahun. Itu berapa? Berarti 16 tahun mendatang. Jadi 16 tahun mendatang dia. Oke, kalau misalnya 16 tahun mendatang ya berarti tinggal bandingkan saja ya. Berarti nanti dari sini adalah umur H tambah 16 per Ida juga ditambahin sama 16. Maka nilainya adalah hanya 20. 20 tambah 16 per I-nya 32 tambah 16. Berarti nilainya 36 dibandingin sama 48. Sama-sama dibagi sama 12. Kalau dibagi 12 berarti 3 banding 4. 3 banding 4. Maka jawaban untuk soal yang nomor 5 adalah ayam. Oke, bisa? Bisa, Sir. Bisa Insya Allah. ya? Oke, insya Allah. Oke, next. Kita buat lagi nih. Sama, ini untuk memperlancar sih sebenarnya, makanya saya buat 2 kali. Karena umumnya kalau dia perbandingan umur itu salah satu soal yang nggak pernah absen kayaknya. Karena selalu ada. 5 tahun yang lalu kejadiannya. Umur Henry 3 kali umur Dodi. Ini 5 tahun yang lalu ya. Berarti H saya buat umur Henry sekarang. D adalah umur Dodi sekarang. Sekarang umur Henry 2 kali umur Dodi. 5 tahun mendatang umur mereka berapa? Kalau dijumlahkan. Gitu ya. Berarti saya bergerak dari kalimat kedua karena di sini ada kata sekarang. Berarti H itu sama dengan 2 kali D, ya kan, sekarang. Lalu, 5 tahun yang lalu, berarti jadinya adalah H kurang 5 sama dengan 3 kali umur Dodi. Berarti 3 kali D dikurangin sama 5. Nah, tinggallah ini di substitusi kembali. Berarti jadinya adalah 2D dikurang 5 sama dengan ini 3D dikurangin sama 15 gitu ya. 3D kurang 2D berarti D sama dengan 15 kurang 5 berarti 10. Berarti langsung ketahuan bahwa Dodinya adalah 10 tahun. Kalau Dodinya 10 tahun berarti hanya 2 kalinya berarti 20. Kejadiannya adalah 5 tahun mendatang. Kalau dia mendatang berarti jadinya adalah H tambah 5 tambah karena dijumlah D juga tambah 5. Berarti jadinya adalah 20 tambah 5 ditambahin sama 10 tambah 5. So totalnya adalah berapa, Nak? 40, Sir. 40. Thank you. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, berarti jawabannya adalah sama dengan 40 kalau mereka dijumlahkan umurnya. Oke, lanjut lagi. Nih. Nah, ini saya lemparkan deh ke kalian ya pertanyaannya karena kayaknya ini nggak perlu dicari, langsung saja ini dijawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, berapakah usia dia sekarang? Lalu kemudian pernyataan pertamanya, umur usia Dea dan Emma adalah 28 tahun kalau dijumlahkan. Lalu 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea.
Nah, pernyataannya bukan mencari berapa usia Deanya, tapi dengan keterangan yang ada di soal, apakah bisa menjawab pertanyaan yang ada di soal juga. Jadi ini kayak syarat cukup gitu, atau syarat perlu. Ya, kalau misalnya kita mau masak analoginya, maka berarti kita butuh apa? Kita butuh alat-alat memasak, lalu yang kedua adalah kita butuh bahan-bahannya, gitu ya. Itu sangat diperlukan. Nah, kalau misalnya cukup, nah itu tergantung jenis masakannya. Misalnya adalah mau masak rendang, ya kan berarti cukup apa? Cukup bahannya dan alatnya. Nah, bahannya apa saja? Apakah perlu brokoli di situ? Ya jelas tidak perlu untuk membuat rendang. Cukup dibuat santan, atau misalnya lagi adalah bawang misalnya untuk bahan-bahannya, lalu kemudian dagingnya yang mau direndam gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Kadang-kadang di soal TPS itu bukan nilainya yang ditanyakan, tetapi adalah syarat cukup atau syarat perlu daripada sebuah soal. Oke? Kira-kira manakah jawabannya untuk soal yang ini? C, sir. C, good. Itu dia. Ya, thank you. Nah, jawabannya adalah C. Dua pernyataan ini bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja nggak cukup. Ya, kalau misalnya kita ketahui salah satu saja, misalnya adalah jumlah usia Dea dan Emma adalah 28 tahun, maka bisa banyak kemungkinannya. Bisa Deanya 1 tahun, Emmanya 27 tahun. Bisa Deanya misalnya 2 tahun, Emmanya adalah 26 tahun. Banyak kemungkinannya. Gitu. Maka nanti bisa jadi banyak kemungkinannya nggak pasti kan berapa usia Dea yang sekarang. Kalaupun yang nomor 2 sama, itu juga akan banyak sekali kemungkinannya. Maka ini harus digunakan keduanya untuk menjawab pertanyaan di soal yang nomor 7. Good, thank you ya. Berarti jawabannya adalah C. Jadi pengenalan akan tipe soal nih yang saya mau tekankan di sini. Ada tipe soal yang kayak gini nanti ketika pas UTBK yang akan kalian hadapi nanti gitu ya, 1 tahun lagi. Next, untuk yang nomor 8, ini juga pengenalan bentuk soal. Ada bentuk soal yang kayak gini. Oke, nah berarti nanti jadinya adalah dalam rangka membuat krim kopi dalgona, jadi ini ramuannya untuk membuat dalgona kata soal, diperlukan A sendok kopi dan setengah sendok air. Jadi perbandingannya adalah A banding setengah. Udah, Edi mencampurkan B sendok kopi dan 3 sendok air. Udah, maka hubungan yang benar antara kuantitas A, ini A kecil ya maksudnya A di sini, dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kalau misalnya P-nya adalah 2/3 A dan Q-nya adalah 3/5 B. Nah ini kan berarti belum sama nih. Gimana kita membandingkan dua hal yang belum sama? Gak bisa dong, ya kan? Samakan dulu. Nah, menyamakannya gimana? Berarti jelas bahwa ini adalah merupakan perbandingan yang senilai. Semakin banyak kopi yang kita tambahkan, maka air yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kalau airnya nggak bertambah, bubuk kopinya terus dimasukkan, maka kita minum kopi. Ya, bukan minum larutan kopi. Bedakan ya. Jadi kita hanya minum serbuk kopinya saja. Oke, berarti nanti dari sini akan menjadi kalau misalnya kita buatkan maka jadinya adalah si kopi. Kita mau bandingkan dua hal, kopi sama si air. Oke, kopinya itu A, lalu kemudian airnya adalah setengah, kopinya B, lalu kemudian airnya 3 sendok sama ya, dia nyendok. Oke, berarti A per B sama dengan setengah per 3, 1/6 gitu ya. A sama dengan 1/6 dari B. Udah, berarti nanti kalau A-nya adalah 1/6 B ya tinggal ganti saja A-nya. Berarti 2/3 dikalikan dengan 1/6 dari B. Berarti nanti ini nilainya adalah 1/9 dari B. Oke, B sudah sama ya, berarti B-nya bisa dicoretkan. Berarti P sama Q itu adalah P-nya 1/9 dan Q-nya adalah 3/5. Kira-kira hubungannya yang mana nih? Lebih besar yang mana? Lebih besar P atau lebih besar Q menurut kalian? Lebih besar Q, sir. Q, oke. Caranya gimana kira-kira kamu menentukannya, Nak?
Yang pertama bisa dengan cara menyamakan penyebutnya ataupun langsung diubah ke bilangan desimal aja, Sir. Boleh, boleh. Dua itu ya. Dan saya tambahin lagi tips satu lagi. Kalau kamu mau membandingkan pecahan biasa, ingat ya tips ini hanya berlaku pada pecahan biasa, maka nanti caranya adalah kalikan ini ke bawah, kalikan ini ke bawah. Jadi ingat bahwa pembilang kali penyebut. Ingat pembilang dulu ya nak. Pembilang kali penyebut, pembilang kali penyebut. Maka akan diperoleh berapa? Akan diperoleh 5 sama 27. Berarti jelas bahwa 27 lebih besar daripada 5 gitu tipsnya. Atau mau samakan penyebut juga bisa, atau mau ubah ke desimal juga bisa. Tapi saya lebih nyaman kayak gini, saya kalikan aja. Jadi bisa kalau misalnya di sini adalah 7 per 30 misalnya sama misalnya adalah 21 per 22 misalnya. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk desimal agak ribet ya. Lalu kemudian kalau samakan penyebut juga ya lumayan sih perkaliannya. Jadi lebih bagus adalah saya kalikan nih. Kalikan aja 7 dikalikan dengan 22. Berarti nanti nilainya adalah 154 pas ya. Lalu kemudian ini dikaliin sama 3, berarti nanti nilainya adalah 6 3 30. 10. Oke, berarti nanti jadinya adalah 154 lebih kecil dari 630, berarti 7 per 30 lebih kecil daripada 21 per 22. Silahkan dites dengan cara yang menyamakan penyebut atau mengubah ke desimal. Apakah memang ini bisa dipakai? Ya, kalau saya ini bisa dipakai. Oke, next. Nomor 9. Oke, ini juga sudah ada sebenarnya di modul. Kalau misalnya kalian sudah baca modul terlebih dahulu, saya akan buat lagi nih. Oke, nah katanya adalah suatu proyek perbaikan jalan harus selesai selama 43 hari. Oke, banyak pekerjanya adalah 17 orang. Setelah 5 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan. Itu bedanya dengan soal yang sebelumnya. Oke, perbandingannya perbandingan berbalik nilai juga, tapi di sini ada kata dihentikan. Dihentikan selama hari karena suatu masalah. Udah, oleh sebab itu dibutuhkan tambahan pekerja 2 orang agar apa? Agar selesai tepat waktu. Jadi nggak boleh molor, 43 hari harus selesai. Gitu ya. Maka berapakah nilai A jika kemampuan pekerja setiap orang itu sama? Nah, berarti kan nanti dari sini adalah kita buat dulu sisa hari. Nah, kalau misalnya kayak gini ada pekerjaan yang terhenti, itu kita buat sisa hari. Berarti di sini adalah pekerja. Ini waktu ya. Oke, waktunya itu 43 awalnya, tapi kan udah dikerjakan 5. Berarti tinggal berapa? 38 dengan pekerjanya 17 orang. Udah. Lalu kemudian pekerjanya ditambah 19 jadinya. Karena tambah 2. Oke, lalu waktunya bagaimana? Waktunya kan tetap, berarti kalau dia berhenti, yaitu akan mengurangi sisa waktu yang ada. Jadi jadinya adalah 38 dikurangin sama A. A itu nggak bekerja sama sekali karena proyeknya berhenti. Udah? Nah, berarti dari sini udah tinggal ini. Jadi mulainya bukan dari 43 ya, 43 17 enggak, tapi 38 dengan 17. Gitu, karena dia udah dikerjain 5 hari. Paham? Oke, maka nanti dari sini menjadi kalau pekerjaannya naik seperti biasa, berarti waktunya akan turun. Berarti jadinya adalah 17 per 19 sama dengan, ini berarti dibalik ya, 38 kurang A per 38. Habisin. Berarti di sini 2, di sini 1, kalikan 2, berarti 34 sama dengan 38 dikurangin sama A. Berarti A-nya adalah sama dengan 4 hari. Oke? Berarti nilainya adalah yang B. Gitu kalau ada pekerjaan yang terhenti, cara ngitungnya. Oke, terakhir. Nah, terakhir ini adalah merupakan soal STAN. Oke, sebuah jam setiap hari terlambat 10 menit. Berapa harikah yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai atau kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Ada yang mau komen? Idenya bagaimana? Cara mencarinya? Ini komen. Gimana ya? Telatnya 10. Lalu kemudian dia balik lagi. Nah, ini pernah muncul nih pada saat ujian. Dan saya rasa cukup unik soalnya.
Oke ya, coba saya jelasin. Katanya kan sebuah jam nih, berarti jam. Setiap hari, satuannya hari ya. Lalu telatnya adalah 10 menit. Nah, berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar? Berarti kan satu hari itu adalah 24 jam gitu ya, Kak? Nah, berarti nanti dari sini dia mau diubah ke menit lagi karena telatnya dalam satuan menit, nggak sama. Berarti 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti satu hari itu yang terjadi adalah 24 kali 60 menit. Bagi keterlambatannya. Jadi satu hari dia berapa kali telat kan gitu ya? Berarti 10 bagi 10. Udah, berarti nanti hasilnya adalah 24 kali 6 hari nanti jadinya. Berarti nilainya adalah 144. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke. Nah, ini saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih buat atensi kalian. Tetap jaga kesehatan. Lalu kemudian persiapkan untuk ujiannya karena minggu depan kalian akan menghadapi mid semester. Sukses terus. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.